aman. Pertanyaannya, waktu berangkat haji satu pesawat itu ada perempuan yang amanah? Banyak. Apakah perjalanan ke Mekah itu aman? Aman. Silakan berangkat, walaupun tak ada mahram. Tak mesti ada suami. Ada jamaah pergi tak membawa bini. Kalau gitu kau ajalah jadi mahram aku ya, gitu deh. No. Haram. Apa hukumnya wanita muslimah memakai celana secara umum? Tidak diatur pakaian dalam Islam modelnya apa, terserah. Kalau ada ibu-ibu pakai kimono, baju Jepang, boleh. Kenapa? Karena kimono itu longgar. Baju Jepang itu longgar, tidak sempit, menutup aurat. Celana itu boleh dengan syarat dia macam kain. Ada model celana itu macam kain, dia hanya sekedar di tengahnya dijahit tapi dia longgar. Yang tak boleh itu sempit. Yang kedua transparan. Selama kainnya tebal, tertutup, tidak sempit, maka boleh. Jangan terpaku kepada celana. Celana dengan rok. Rok bisa haram. Celana bisa boleh. Kenapa? Celana longgar, roknya sempit. Rok sempit yang berbentuk haram. Celana longgar tak berbentuk boleh. Jangan terpaku pada model. Celana apa yang boleh dan tak boleh? Celana sempit tak boleh. Celana longgar boleh. Yang penting menutup aurat. Apakah wanita boleh memakai celana jika ditutupi dengan baju panjang? Tidak transparan, tidak sempit. Asal cukup dua syarat nih, boleh. Itu di Makkah, Madinah, orang-orang Arab tuh pakai celana jeans, pakai celana training, tapi di luarnya ditutup pakai abaya. Abaya itu jubah panjang. Waktu dia mau pergi ke masjid, dia pakai abaya. Nanti kalau dia di rumah berkumpul sesama perempuan, baru dibuka sesama perempuan. Ustaz kok tahu? Kata orang. Saya mana pernah nengok. Mana pernah saya nengok. Kata orang-orang yang berkawan sama perempuan-perempuan itu kan cerita dia. Oh, di Arab tuh pakai jin juga orang itu, tapi ditutupnya pakai abaya namanya. Bukan kebaya. Abaya. Bagaimana hukum memakai celana jeans atau legging yang ketat tapi ditutupi dengan gamis panjang? Tak nampak lagi. Ibu pakai jeans, pakai legging, tapi di luarnya pakai telekung. Mana tahu orang? Pakai legging, pakai jeans, tapi pakai baju jubah panjang. Prinsipnya dua, tidak transparan, tidak sempit. Asal cukup dua syarat, apapun yang mau. Jangankan jin, hantu pun tak apa-apa. Lalu untuk apalah kami pakai jin kalau ditutup pakai abaya? Waktu di depan orang banyak, yang nampak orang abaya. Waktu balik dia ke rumah, di depan suaminya yang nampak jin. Jelas? Bukan berarti perempuan tak boleh pakai jin. Dia pakai celana jeans, dia pakai legging, tapi di depan orang banyak dia tutup pakai abaya. Karena kalau dia pakai jin, ditengok orang, pingsan orang tuh. Saya punya anak perempuan, saya tak tahu apa guna ini dikasih. Rupanya untuk menengok tulisan yang kecil-kecil inilah. Saya punya anak perempuan. Sejak 2 tahun sudah saya biasakan hafalan doa dan surat pendek dan Iqra. Kemudian di usia 3 tahun sekarang saya masukkan anak saya sekolah tahfiz. Banyak yang mengejek saya, berarti setan itu yang mengejek. Kata mereka saya orang tua egois karena terlalu cepat menyekolahkan anak. Mereka juga bilang nanti anak saya lama-kelamaan jenuh sekolah karena dari kecil sudah sekolah. Nanti saya cuma ingin menyelamatkan anak saya dari kejahatan dunia. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini salah?
Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Berarti umur berapa dia mulai menghafal? 2 tahun. Kalau hiduplah emak Imam Syafi'i itu sekarang, ini yang mengejek-ejek ibu nih, datang mereka nih ke rumah emak Imam Syafi'i. Kau sudah menyiksa anakmu. Anakmu nanti muak dan bosan. Saking banyaknya orang gila, sampai orang waras pun sekarang nih ragu dengan kewarasan. Gilo sodonya gini kok. Dari mana mereka mendapatkan ini? Dari psikolog yang tak belajar agama. Psikolog kalau dia belajar agama bagus, namanya psikologi Islam. Tapi kalau dia tidak belajar agama, dia mengikut siapa? Nabi psikolog itu namanya Sigmund Freud. Kata Sigmund, Tuhan tidak pernah menciptakan kita, kitalah yang menciptakan Tuhan di kepala kita. Sigmund itu Yahudi. Jadi anak-anak tak boleh diajar, anak-anak dibiarkan aja bebas-bebasnya. Di sini TK, sekarang TK udah pindah ke sini. Tamat TK hafal juz amma. Saya tak mau anak-anak menari-nari, berjoget-joget. Ibu saya bulat, bulat ibu saya. Kalau tidak bulat, bukan. Nah itu banyak yang hafal. Dia tak mau anak menyanyi-nyanyi boleh, nyanyi solawat. Makanya pas acara wisuda nyanyi ada, nari ada. Tapi yang utama menghafal juz amma. Yang tak boleh itu ditekan anak itu sampai dia stres. Anak ini otaknya cerdas. Hafal mereka juz amma. Ibu nanti hadir acara wisuda anak TK. Nanti acara wisuda karena aula kita udah besar, bisa menampung 1000 orang. Nanti acara wisuda, saya undang ibu-ibu semua acara wisuda TK. Mau hadir? Insya Allah. Kita tengok macam mana anak-anak TK itu membaca amma yatasaalun wailul lil mutaffifin iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagus anak-anak. Karena kalau dia di jalan Taman Karya dulu, anak-anak sibuk waktu itu masih pakai warnet. Anak-anak sibuk main warnet. Datang Pak Samsul. Pak Samsul ini idenya, gimana supaya anak ini berhenti main warnet? Dibuatnya musim libur sekolah setoran hafalan. Anak-anak setor hafalan ke masjid, nanti dikasih hadiah. Kosong warnet. Karena anak-anak itu main warnet karena tak ada beban. Begitu ada setoran hafalan, berhenti dia main warnet, asik menghafal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayamun summa kalla sayamun alam naj'al al-ardha mihada. Bagus anak-anak ini semua menghafal. Mudah-mudahan ibu kuat. Ibu-ibu yang kuat macam ini mesti dikuatkan. Karena kalau tidak, dia dikelilingi setan-setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bagaimana menurut Ustadz politik di Indonesia? Apakah sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana cara menutup rumah prostitusi di Surabaya? Maaf cakap, ini tempat wanita nakal. Gimana caranya? Ceramah tablik akbar? Nggak bisa. Akhirnya ada seorang wali kota perempuan. Siapa nama wali kotanya itu? Hah? Risma. Wali kota, Ibu Risma. Berangkat dia dari rumah, dibilangnya ke anak istrinya, aku mau berjihad. Kalau mati nanti aku di sana, kalian. Suaminya, istrinya mendoakan. Ditutupnya lokalisasi. Bisa. Silakan memilih pemimpin dengan cara coblos. Kalau dibayar pakai duit, serangan pajar, dikasih jilbab, maka itu berkhianat. Karena akan naik penyamun di negeri pencuri. Penyamun dipilih oleh pencuri. Tapi kalau orang yang sudah mengaji, memilih orang yang sudah mengaji, bisa atau tak bisa? Bisa. Makanya dalam politik ini, suara yang terbanyaklah yang akan menang. Ibu, ada 2 calon. Calon ini kata dia, kalau saya duduk nanti saya akan membuat pendidikan gratis, pondok pesantren. Yang satu ini tak peduli pada pendidikan agama.
ibu nyoblos, bapak sama anak menantu otomatis ikut ibu, karena ibu bilang kau ikut aku, kalau tidak bisa menang atau tidak? Bisa. Makanya kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam, kita sistem demokrasi. Maka dalam sistem demokrasi, pemilih yang banyak itulah yang menang. Maka umat Islam mesti menggunakan suara coblos. Pilih. Jangan pernah bosan, jangan pernah muak. Jelas? Jangan sampai tak milih. Nanti lama lagi, 2029. Nanti saya ingatkan lagi. Kalau kita lupa belum tahiyatul masjid, apakah setelah pas ingat langsung duduk atau tetap baca Al-Fatihah? Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kenapa Ustaz tadi tak tahiyatul masjid? Saya udah terlambat. Kalau saya tahiyatul masjid lagi, saya udah terlambat 20 menit. Saya mau mengajar nih cepat. Masuk, sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu dengar azan, baru qobliyah. Kalau masuk masjid, tertulis tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi, maka qobliyah saja. Jangan tahiyatul masjid. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah dapat tahiyatul masjid. Masuk sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat. Jangan tak qobliyah. Karena kalau sudah iqamat, tak boleh sholat sunat. Ikut imam. Mohon doakan anak saya Naurin Alfarizkia Liandra menjadi penghafal Quran. Nanti sama-sama kita semua berdoa. Buat nama anak yang mudah disebut waktu akad nikah. Kasihan Pak Kuanya nanti. Berbelit-belit. Tolong beri pelang tanda menuju Masjid Hajah Rohana karena kami dari kota sering kesasar. Di depan tuh buat pelang masjid aja, karena kalau udah kesasar terus mutarnya jauh. Nanti kita mintakan pelang sama Bupati Kampar. Bagaimana menghilangkan was-was keraguan berlebihan dalam akidah? Mohon doanya Ustadz para jamaah agar saya dan muslimah mengalami kesembuhan dan diberi dan seterusnya. Menghilangkan was-was itu dengan keyakinan yang kuat bahwa aku hamba Allah. Begitu datang macam-macam, nggak apa-apa, takbir sendiri. Datang dia berbisik-bisik, Allahu Akbar. Hilangkan was-was. Tuh terkejut. Wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk. Tidak batal. Itu menghilangkan was-was. Tak juga mau hilang, minta ruqyah. Suruh suami membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Habis itu dia pula was-was. Di perumahan kami apabila warga kedapatan berzina di area perumahan, maka perangkat setempat akan menggerebek dan memberikan sanksi denda uang. Yang saya tanyakan, apa kita termasuk menzolimi tersangka? Apakah boleh kan? Semestinya dia bukan dituntut uang, bukan bayar semen, tapi dicambuk 100 kali. Kalau belum berlaki, belum berbini. Kalau sudah berlaki berbini, ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Bilang sama dia, kau kalau diterapkan hukum Islam, ku cambuk kau 100 kali, mati kau. Kalau tidak, ku tanam kau sekerat badan, kami lempar pakai batu satu perumahan ini. Tapi karena tidak terlaksana hukum Islam, maka kau dituntut membayar denda untuk pos kamling perumahan. Apakah zolim? Mana pula zolim? Jadi dilepaskan. Ikhlaskan. Matilah kita. Berzina orang itu tiap hari. Itu namanya punishment namanya. Hukuman. Karena kalau kita kasih hukuman fisik, ditangkap polisi kita. Kena melanggar HAM. Itu untuk memberikan efek jera. Supaya takut dia berbuat akan datang. Bagaimana menyikapi yang meremehkan kita dan selalu menggibah kita. Setelah dia minta maaf,
Bagaimana dengan orang selalu mengejek kita? Baru ada keputusan di pengadilan negeri Pekanbaru yang mengejek itu dituntut ke pengadilan dan kena denda 5 juta. Maka saya tolonglah ejek saya, tolong ejek lah. Siapkan handphone, bilang, kau mau ngejek aku, rekam. Kalau dia kirim WA, cepat screenshot, tuntut ke pengadilan, dapat 5 juta. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau ada 5 orang mengejek ibu, 5, 10, 15, 20, 25 juta. Saya yang akan menemani ibu untuk lapor ke Polda. Nanti kita bagi 2. Siap? Jangan diam. Santri tidak boleh diam. Saya santri, setiap subuh saya ngajar. Jangan diam kalau diejek. Kalau diejek suami, jangan diam. Diejek tetangga, jangan diam. Lapor. Kalau suami kita lebih dari 1, maksudnya nikah dia, habis itu lakinya mati, nikah dia lagi. Memang petang ini tak menangkap, memang nikah dia lagi dengan suami baru yang kedua. Suami mana yang menemani di surga nanti? Suami yang paling baik akhlaknya, paling bagus akidahnya, itulah yang akan bersama di akhirat nanti. Tapi kalau ibu sudah menikah sekarang dengan suami kedua, dia nanya, Dek, nanti kalau mati, kau mau sama laki kau yang dulu atau sama abang? Sama kau lah bang, bilang. Sebetulnya dia cuma mau nanya itu aja itu. Cemburu dia. Dia sayang sama ibu. Dia jawab gitu aja. Sama kau lah, sama siapa lagi. Udah itu baru pergi ke dapur. Wih. Ustazah, ini nanti bakar. Jangan dibuang ke tong sampah, bakar. Takutnya dibuang ke tong sampah ada intel-intel dicarinya. Siapa yang nulis kemarin? Saya ragu ada teman mengatakan jika sudah berwudu boleh makan dan berkumur-kumur, tidak membatalkan wudu. Habis berwudu mau makan bakwan, mau makan apapun tidak batal. Kecuali dalam mazhab Hambali batal kalau makan daging onta. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i makan apapun tak batal. Tapi ada yang bilang batal Pak Ustadz kalau sambil makan tuh terkentut. Asal dikunyah asal dikunyah baru batal. Kalau tak terkentut tak batal. Tapi kalau sudah makan takut dia tersangkut atau rasa, maka habis itu mau sholat minum kumur-kumur. Tapi tetap ada rasa Pak Ustadz. Iyalah, kumur-kumurnya pakai teh manis. Kumur-kumur pakai air putih. Kalau menyangkut gosok gigi, maka kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwa. Kalau tak memberatkan, kusuruh kalian gosok gigi setiap mau sholat, gosok gigi. Makanya imam-imam tu bawa siwak. Luruskan shaf. Sunnat bersiwak supaya jangan sampai waktu sholat tersangkut. Rakaat satu nasi di sini. Rakaat kedua 2 nasi. Rakaat ketiga 3 nasi. Pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang istri bersikap terhadap suami yang tidak menurut kata keluarga, tapi suaminya rajin sholat? Selama dia sholat, dia taat pada Allah, apa yang disuruh keluarga itu yang dia tak mau? Apa yang disuruh keluarga itu tak mau? Tengok dulu. Keluarga itu nyuruh dia nongkrong-nongkrong sampai jam 12 malam. Dia tak mau. Aku tak mau nongkrong-nongkrong, aku mau tahajud nanti malam. Tak bisa dia disalahkan. Keluarga itu yang salah. Kenapa pula kalian paksa dia nongkrong sampai jam 12 malam? Dia diajak untuk berburu babi. Dia tak mau. Aku tak mau megang najis, waktuku hilang. Tak bisa dipaksa. Selama dia taat kepada Allah. Tapi kalau dia tak peduli sama orang, tamu siapapun datang tak menyapa orang, ini salah. Mesti dikasih nasihat. Kasih nasihat. Saat sholat fardu di setiap masjid memakai mic luar.
lumayan membuat kami wanita yang sholat di rumah jadi tidak khusyuk. Wajibkah pakai mic luar? Mic luar ini di atas ini 4, ke sana 1, ke sana 1, ke sana 1, ke sana 1. Gunanya untuk apa? Mengajak orang ini sholat ke masjid. Yang udah pakai mic pun tak juga datang orang cukup. Ibu-ibu di masjid tidak terganggu. Di luar tuh tak terganggu. Karena bacaannya, mana pula bacaan sholat mengganggu? Apa rupanya bacaan imam? Mana ada mengganggu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang terganggu? Kalau ada orang terganggu dengar Al-Fatihah, setan itu. Mana ada orang terganggu? Kecuali orang itu di dalam membuat yang macam-macam, baru dia terganggu. Wah, hebat masjid ini, lampunya otomatis, asal jam 6 hidup dia. Gaji kita per bulan harus wajib kita keluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Kalau ditengok dari wajah ibu-ibu ini, sebulan pemasukannya 100 juta. Berarti keluar 2,5%, 2,5 juta. Yang aminnya kuat tadi kelihatannya 1 miliar. Berarti keluar 2,5%, 25 juta. 1 miliar itu 25 juta. Nah, keluarkan 2,5%. Bruto, bukan neto, bruto. Bruto itu kotor. Sebelum bayar listrik, sebelum bayar air, sebelum uang sekolah anak, keluarkan dulu. Hitung total, uang gaji, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, uang tanduk, uang sipak. Total semua, keluarkan 2,5%. 2 kertas lagi. Seorang bapak menelantarkan anaknya tidak membiayai. Saat anaknya sukses, dia datang. Tapi anaknya sudah benci. Ini sinetron Indosiar. Judulnya Bapak Durjana. Anaknya tidak mau menerima. Bagaimana itu Pak Ustadz? Masalah dulu ayahmu tidak membiayaimu, itu dosa dia. Masalah sekarang dia datang, kau mau berpahala, mau masuk surga, kasih dia makan. Dia pun udah tua, tak banyak makannya, menggeletar. 2 kali suap, matilah dia. Putuskan mata rantai kedurhakaan. Kalau dulu dia jahat sama kau, sekarang kau jangan jahat sama dia. Supaya anak kau nanti juga baik sama. Hatiku panas Pak Ustadz. Minum teh es. Tenangkan hati. Mandi air dingin. Berapa lah makan orang tua? Berapa lah makan dia? Pagi ketupek gulai paku 15.000. Makan siang, paling mahal makan siang 100.000, itu udah pagi sore, itu udah enak, itu udah menetes pula air liur. Makan malam, bare Solo, sederhana. Dah, berapa lah makan orang tua? Menunggu dia mati. Apa dibalaskan kali sakit hati? Rupanya kita balaskan, kita siksa dia, bahagia kita. Kebahagiaan kita, kau diuji Allah dulu waktu kecil kau tak makan, hidup. Sekarang sudah tua kau diuji Allah, jangan kau sampai tak lulus. Masalah dia dulu menyia-nyiakanmu, itu urusan dia. Dan sekarang kau mesti berbuat baik. Inilah anak yang the best. Ibu pun kalau masih hidup, jangan hasut dia. Apa orang kau cilako? Jangan. Kalau dia datang, kasih dia makan. Kan ada makanan kucing di belakang itu kan, kasih semua. Jangan begitu, kasih dia makan terenak. Bawa ang bayi yang bawa makan, agiah jo kayaknya bantu itu. Begitu sakit mana hati ibu, biarlah ibu menangis di dalam kamar waktu bertahajud kepada Allah. Tapi jangan buat anak ibu durhaka kepada bapaknya. Ustadz ngomong begitu aja enak. Bagaimana kalau Ustadz mengalami itu? Ya nggak bisa, karena saya nggak mengandung dan melahirkan. Ibu diuji dengan sholat malam, lulus. Ibu diuji dengan zikir, lulus. Sekarang ibu diuji, sabar tak dengan ini? Kira-kira ibu sabar? Dari bunyinya tak sabar. Kertas terakhir. Apa hukumnya kalau kita membunuh kecoa di rumah? Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah 2 yang hitam, walaupun sedang sholat. Allahu Akbar. Bunuhlah, walaupun sedang sholat.
Apa itu dua yang hitam? Pertama ular. Nampak ular situ, bunuh. Sekali pukul mati. Yang kedua, kalajengking. Yang kedekatkan ini. Mana tahu tak jelas tengok. Ular kalajengking boleh dibunuh karena mengganggu. Maka kecoa pun boleh dibunuh karena mengganggu. Dia membawa bakteri. Tapi jangan disiksa. Cabut sayapnya satu, tak boleh. Cabut kaki tak boleh. Jangan menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh sekali pukul. Mati. Jangan siksa. Ibu diganggu lalat, tangkap, cabut sayapnya satu. Waang, ya masuk ke sekolah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, anak-anak kita sehat walafiat, rezeki kita berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak santri cepat menghafal Quran, betah tinggal di pondok. Al-Fatihah.